pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Francis Sofius, mahasiswa UP jurusan Sistem Informasi dari IPB Kupang. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tugas 3 keamanan jaringan tentang IDS. Di praktik instruksi detection system ini, dalam rangka persiapan itu kita ada dua, yaitu yang pertama kita harus memiliki biokus OS di VirtualBox. Jadi di sini saya menggunakan Windows 7. Windows 7 sudah aktif semua. Kemudian yang kedua, file bahan praktik Snort IDS yang dipersiapkan. Ini juga sudah saya download. Bahan-bahannya itu terdiri dari perangkat lunak, ini perangkat lunak WinCat, kemudian perangkat lunak Snort sama Notepad tadi, Notepad++, kemudian file konfigurasi Snort dan file folder Predpok rulers dan show ruler. Untuk persiapan ini untuk praktik lunak dan lainnya sudah kemudian selanjutnya kita untuk tahap pelaksanaan ini, yang pertama kita konfigurasi topologi. Jadi di sini untuk topologi dan IP-nya, yang untuk saya install VM1 ini, yang untuk saya pakai install itu alamat IP-nya saya kasih 192.168.1.9. Saya sesuaikan dengan alamat IP saya. Kemudian yang VM yang keduanya 192.168.10. Kemudian untuk konfigurasi topologi sudah, langkah berikutnya ini sudah diaktifkan, WinCat-nya sudah diinstal, jadi Snort sama WinCat-nya sudah saya install ya. Oke, program file WinCat ini sudah terinstall, Snort-nya juga sudah diinstal, Snort-nya Snort, jadi hasilnya seperti ini. Bin kontak oke, jadi sudah terinstall. Kemudian kita masuk ke yang berikut, tahap praktik mode Snort. Jadi pada tahap praktik ini kita akan mencoba Snort dalam beberapa mode. Yang pertama mengaktifkan Snort. Jadi untuk mengaktifkan Snort itu kita bagi dua saja. Pertama kita aktifkan cmd dulu ya, command prompt. Kita ke binnya Snort. Jadi kita ke binnya Snort. Oke, selanjutnya kita menggunakan perintah snort min-v. Snort min-v. Tunggu proses installnya. Di sini perintah ini akan menjalankan snort dan hanya menampilkan header IP-nya. Jadi nanti dia akan menampilkan header IP-nya saja. Kita tunggu prosesnya.
dia sudah menampilkan TCP IP-nya ya. Jadi ini 192.168.1.9. Jadi sesuai dengan ini ya, buku petunjuk modulnya. Ini dia sudah 916. Oke, kita perhatikan saja, Ctrl C. Kemudian kita coba yang kedua, kita menjalankan sintaks yang sama, kemudian kita tambahkan huruf option ya, option D di belakang V. Jadi kita tambahkan option D di belakang V. Kita lihat hasilnya. Ini memang menunggu ya hasilnya. Jadi di sini ketika kita menambah huruf D itu konsol snort-nya akan menampilkan hasil yang lebih sedikit detail ya. Jadi ada berbeda dari tadi. Ini lihat tampilkannya itu lebih detail, lebih deskriptif. Oke, ini sudah ya. Jadi dia sudah menampilkan 110, 109, jadi lebih detail. Oke, kemudian yang berikutnya, jadi kita mau menambahkan snort akan menampilkan data paket serta header ya. Kita menggunakan perintah ditambahkan seperti ini, huruf E lagi. Kita tambahkan huruf E, itu hasilnya lebih deskriptif dan menampilkan header data link. Jadi ada header data linknya. Kita tunggu saja ya. Di atas itu sedikit lama. Ini sudah muncul. Ini ada HTTP 1.1 host. Ini header data link HTTP, berbeda dengan yang di atas itu HTTP host. Oke, kalau yang di atas tidak bisa terpakai tadi. Kalau yang di atas itu tidak ada ini ya, header HTTP linknya, data linknya. Itu kita menggunakan tadi perintah ditambahkan E tadi. Ini. Kemudian yang kedua, kita coba mengaktifkan snort dengan menggunakan mode packet logger. Jadi, yang akan mencatat paket yang melewati jaringan pada suatu tempat penyimpanan. Jadi paket ini kita simpan di folder C snort log. Jadi di sini nanti kita bisa kegiatan untuk perintah ini paketnya disimpan di sesuai dengan itu ya, snort log. Ini ini sudah. Nanti kita mengaktifkan snort. Jadi pada langkah kedua ini kita mengaktifkan snort dengan menggunakan mode packet logger. Jadi kegiatan ini akan dicatat pada folder C snort log. Jadi kita lihat di sini C
nanti akan dicatat di sini. Oke, kita cek perintahnya. Snort def min l snort log. Snort ini secara otomatis dia sudah tercatat kegiatannya, paketnya, jadi kita langsung keluar saja di sini nanti ya. Sudah tercatat, tinggal kita keluarkan saja ya. Jadi kita tinggal tekan Ctrl C saja. Oke, jadi di sini amati hasilnya dan periksa folder snort log. Jadi ini ya folder snort log, kita coba buka pakai notepad ya. Ini kegiatannya tadi. Kemudian selanjutnya kita akan mengaktifkan snort dengan menggunakan metode dengan menggunakan mode network instruction detection. Jadi ini kita menggunakan perintah ini ya, perintahnya snort min d min l c snort log, artinya ini dia menuliskan di folder snort tadi. Kemudian argumen min c ini akan merujuk ke file yang akan dikonfigurasikan snort. Tidak jadi ini karena di etc konfigurasi ini snort confnya ini mungkin belum kita ubah ya. Jadi mungkin ini akan berfungsi ketika kita mengcopy ini ya, ini konfigurasi snortnya dipindahkan, masukkan ke itu tadi ya, etc tadi, mungkin baru bisa jalan. Jadi mungkin tahap selanjutnya, ini kan kita akan mengganti file ya, file snort ini. Kemudian nanti coba kita masukkan dulu snortnya ini, kita copy, pindahkan ke, karena dia fatal error, coba kita copy, pindahkan ke sini, copy replace. Oke, kita coba lagi sekali. Oke, ini berhasil ya. Artinya tadi mungkin ketika kita menjalankan perintah tadi dengan network instruction detection, file snort tadi belum dikonfigurasi dengan baik sehingga dia terdapat error, fatal error. Ketika kita menambahkan file snort atau kita copy pindahkan file tadi, dia berjalan. Oke, berikutnya kita konfigurasi snort. Ketika konfigurasi snort, kita tadi buka
foldernya lagi ya, kita copy foldernya juga, kita foldernya juga kita snorkeler, ini snorkeler, kalau kita pindahkan ke snorkeler, snorkeler dan perulers. Jadi snorkeler itu tidak ada ya, jadi kita paste saja di sini. Kita pastikan filenya, kemudian selanjutnya kita melakukan pemanfaatan konfigurasi terhadap snort. Kita masih menggunakan snortin.d. Oh ya, kita buka baru. Hasilnya sama seperti yang di buku petunjuk ya. Oke, sama ya di buku petunjuk. Jadi kalau sudah kita Ctrl C, kemudian kita masuk ke daftar alamat untuk melihat daftar alamat fisik ya. Nanti perintah smart ditambah min v untuk melihat alamat fisiknya. Oke, jadi di sini kita addressnya disable. Nah, bisa di disable ya. Addressnya kenapa bisa di disable? Koneksi
kedua. So version number. Kalau W list file interface, tapi tidak per. Kenapa addressnya disable? Satu. Ini tidak sesuai ya. Ini yang nomor indeks yang akan digunakan untuk jaringan adalah indeks 1 ya, indeks 1, tapi IP addressnya kita lanjut saja ya. Permasalahannya mungkin saya kurang memahami. Kita lanjut ke tahap kelima. Jika indeks network adapter berisi lebih dari satu, untuk memilih dan mengaktifkan internet drive, akan melakukan command prompt, ketik snort F1 1 2 dan tekan enter. Karena di sini hanya satu, maka saya pilih satu ya. Saya pilih satu, jadi snort min def min i 1. Kalau kita pilih satu itu dia harus muncul seperti ini ya. Oh, satu ini berbeda ya, tidak tampilannya sama, hanya datanya lebih banyak ya. Jadi kita Ctrl C untuk berhenti. Seperti interface 1 ini tadi ini kita sudah coba ping ya. Kemudian langkah ini tadi kita sudah ping ke PC yang lain ya. 10, karena di sini kan IP-nya 9 ya. Di sini IP-nya 9, kita mau ping ke 10. Tadi ya ini kan 9. Kita mau ping ke 10 yang ada di sini. Kita ping 10 yang ada di sini. Tadi koneksi. Kita ping ke 10. Ke 10 tadi berhasil terhubung ya, berhasil terhubung. Tapi ke 1225 sedangkan ini 4201 40 10 50. Kalau ini kan dia tetap bisa ping.
ping tersebut tertangkap oleh snort. Oh ya, mungkin ini snort tadi tetap diaktifkan. Oke, kemudian kita ping dari sini ke komputer lain, mungkin seperti itu ya. Jadi kita coba. Oke, jadi ini ya, maksudnya tadi seperti itu, hanya IP 110.9. Oke, jadi maksudnya seperti itu. Kita tetap aktifkan ininya, snortnya tetap aktif, kemudian kita ping dari command prompt yang baru sehingga dia tetap menampilkan koneksinya ini. Oke, jadi berikut kedua Windows command prompt tersebut verifikasi terhadap install snort dan pemicu alert untuk sudah selesai dilakukan snort sudah berfungsi dengan benar. Ya, kita akan menyiapkan rollers dan memperbarui konfigurasi snort. Snort etc, buka snort menggunakan notepad. Oke, jadi berarti ini proses tahap ini sudah selesai, kita tutup. Kemudian sekarang kita buka konfigurasi snort. Konfigurasi snort di file snort di etc ya, tadi etc snort. Kita buka pakai notepad. Kemudian ini sudah tampil. Scroll ke bawah hingga baris home net, ganti dengan IP yang terpasang. Jadi halaman 40 baris ke 40. Oh, 40 48 home net. Apa sih yang diganti? Home net gantikan dengan IP var home net. Oke, var home net digantikan dengan IP yang terpasang pada host yang terpasang snort. Berarti kita ganti IP 192.168.1.10 19 ya, maaf, 19. Ini hapus. Oke, kemudian sudah diganti. Var extranet yang tetap dibiarkan saja. Scroll bawah hingga menemukan rulpad dan sorulers di halaman di line baris ke 204. Ini snort rulers dan rulpad, berarti keluar saja ya. Oke, apa yang mau diganti? Rulers, kemudian ada lagi satu ya, snort rulers. Oh, attach. Oke, kita copy saja ini, kita tambahkan satu. Sparso ruler pad, Sparso ruler pad, snort ruler. Ruler. Oke.
Kalau sudah, simpan pembaruan filenya, kita simpan. Menjalankan semua verifikasi terlebih dahulu di file ICMP dengan info ruler sudah menggunakan notebook. Itu kita arahkan ke folder snort, ketik simpan hasilnya sudah. Sebelum menjalankan snort, verifikasi terlebih dahulu file ICMP info rulers. File ICMP info rulers. File ICMP. Oh, gimana sih ini? Info rulers, ICMP info rulers. Oke, kita cari info ICMP. Oke, ini info di snow rulers. Oke, kita buka pakai notepad. Halaman ke 41. Oke, sudah. Kita arahkan folder ke snort bin. Oke, kita arahkan ke snort bin. Oke. Snort bin. Arahkan ke folder snort bin. Ketikkan snort. Oh, ini mungkin maksudnya buka CMD lagi ya. Mungkin maksudnya buka lagi CMD seperti ini. Kita lagi CMD, kita ke snort bin. Kemudian kita ketik snort min i1 min a console min c titik 2 snort btc snort conf min l c titik 2 snort log min k kemudian kita tekan enter. Ini untuk mengeksekusi snort. Perintah ini untuk mengeksekusi. Jadi perintah yang tadi kita ketik itu untuk mengeksekusi snort dengan menggunakan network adapter indeks 1. Kalau ada paket yang berbahaya, nanti dia munculnya kita bisa lihat di ini ya, di snort log. Kita bisa lihatnya di sini. Tadi kita kerjakan, kalau ada bahaya dia munculnya di sini. Kalau sudah dia akan standby seperti ini. Oke, ini ya, jadi berarti sudah dia standby ya, standby seperti ini sesuai dengan petunjuk.
Kalau munculnya fatal error berarti konfigurasi pada file snore tadi salah ya, karena tidak ada fatal error berarti bukan konfigurasi yang kita lakukan tadi di file snort.conf itu benar. Oke, kemudian kita membuka simulasi pengiriman menggunakan ping yang dilakukan secara terus menerus dari host yang memiliki alamat 201 ke 201 ini tadi apa ya, 201 itu ya yang tidak terinstall. Jadi dari ya, berarti dari yang sini ya, kita coba ping ke kita ping ke 10. Jadi dari 10 kita ping ke 9 ya. Kita ping. Oke, kita ping. Kita buka dari ini, kita ping 192.168.1.9. Ini ya. Jika dia ini di sebelah ikut menginformasikan paket atau proses requesting tadi ya ke sebelah. Coba kita lihat file coba ulang lagi. Kemudian ini ya, dia ikut ketika kita ping tadi sesuai dengan instruksi yang ada di buku petunjuk, dia juga ikut dia mencapai data log. Oh ini kita buka. Oke, ini tadi jadi apa yang kita kirimkan tadi ini ya, di folder langsung simpan. Jadi tinggal kita buka di file log. Ini aktivitas yang tadi ketika kita melakukan ping. Jadi itu ketika kita ping ya, ini dia bisa mengetahui ada paket mencurigakan tertangkap oleh SMP info rules gitu ya. Ketika kita coba koneksi dari perangkat yang ada di sebelah sini dengan mengklik ping menuju ke perangkat sebelah sini, dia langsung mencatat. Yang berikutnya kita praktik. Jadi hasilnya tadi sudah kita lihat. Kemudian kita lanjut ke berikut praktik membangkit alert. Di sini kita akan mencoba menjalankan snore dengan mode NIDS Network Instruction Detection System untuk membangkitkan alert ketika memperoleh jenis paket tertentu. Jadi kita punya berikut adalah contoh isi file konfigurasi yang dilakukan pada file snort.conf snort.conf var log ya, dapat menyebutkan ini kita sintaks berikut
dalam bentuk file bernama alat.js. Setiap kali IP yang saya 192.168.1.10 kita coba melakukan akses ke TCP yang pesan berupa PC ini 192.168.1.9 ya. Jadi dia ada informasi variabel IP, log IP. Variabel tersebut digunakan untuk menulis log IP. Kita copy ini, mau tulisnya di mana ya? Di paling bawah ya. Kita coba tulisnya di paling bawah. Var log var log log IP ya, log IP 40 100 ya. 40 100. Kita lihat kembali konfigurasi 40 100. Yang seperti menggunakan IP yang ada di sini, PC. Kita pakai alamat 192.168 192.168.1.1. Log IP ini PC 192.168.1.1 PC lain tanda petik 2 titik koma shift 2 1 titik koma titik kurung. Oh, tanda merah sih. Kenapa? Coba kita simpan. Kita ke kita coba lintas node. Kita cari perintah node D L C titik 2 slot log C
memantau. Kemudian kita coba mulai visi yang ini ya, kita visi dari sini, kita coba ke visi lain, balik sih. Kita pin saja ya, pin 192.168.9. Oh, kurang 192.168, kurang satu. Coba kita ke, oke, ada ya ini alert is. Oke, jadi ini ya alert is-nya ada. Kemudian dia informasikan di bagikan snort ini ada file alarmnya. Oke, demikian tugas 3 saya bahas, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.